Kita punya saudara Haji Faisal Abdul Majid mati syahid. Orang yang mati syahid itu menggambarkan Allah Ta'ala, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat, bal ahya. Tidak paran mati mengancam mati syahid pada mati-mati biasa. Dia hanya surapin. Dia persir tu tanang mengancam mati syahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Tarekat Jalanan sudah sampai di Taman Makam Pahlawan Rinjani, Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Taman Makam Pahlawan Rinjani Selong ini merupakan tempat dimakamkan para syuhada yang mati syahid melawan para penjajah. Salah satu di antara pahlawan yang mati syahid melawan penjajah yaitu adik kandung dari pahlawan nasional asal Lombok, yaitu Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Adiknya meninggal ketika melawan penjajah yang bernama Tuan Guru Haji Faisal Abdul Majid. Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid pulang ke Nusantara, ke Lombok pada masa penjajahan sekitar pada tahun 1934. Sepulang dari Mekah, Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid mendirikan sebuah pesantren yang namanya kental dengan perjuangan, yang diberi nama dengan Al-Mujahidin, yang artinya para pejuang. Perhatian Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid dengan situasi Lombok saat itu yang masih berjuang melawan para penjajah, mendorong beliau mendirikan sebuah madrasah yang diberi nama dengan Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah, disingkat dengan NWDI. Kemudian 2 tahun setelah mendirikan pesantren, penggunaan nama pesantren dan madrasah yang beliau dirikan sangat kuat mengisyaratkan semangat jihad untuk umat Islam dan kebangkitan bangsa, negeri atau tanah air, yang diberi nama dengan organisasi Nahdlatul Watan. 7 tahun kemudian, tepatnya tanggal 21 April 1943, Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid mengambil langkah yang sangat penting,
yang disebut dengan Education for All dengan mendirikan madrasah perempuan pertama. Sekolah atau madrasah ini diberi nama dengan Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah, disingkat dengan NBDI. Merupakan semangat pendidikan emansipatoris agar kaum perempuan sebagaimana kaum laki-laki juga bangkit memajukan umat, negeri dan tanah air, seperti nama organisasi kemasyarakatan yang beliau dirikan, yaitu Nahdlatul Watan, yang artinya kebangkitan tanah air. Pada zaman penjajahan, Al-Mukarram Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, sang pahlawan nasional, juga menjadikan Madrasah NWDI dan NBDI sebagai pusat pergerakan kemerdekaan, tempat menggembleng patriot-patriot bangsa yang siap bertempur, melawan dan mengusir penjajah. Bahkan secara khusus Al-Mukarram Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid bersama guru-guru madrasah NWDI dan NBDI membentuk suatu gerakan yang diberi nama Gerakan Al-Mujahidin. Gerakan Al-Mujahidin ini bergabung dengan gerakan-gerakan rakyat lainnya di Pulau Lombok untuk bersama-sama membela dan mempertahankan kemerdekaan dan keutuhan bangsa Indonesia. Dan pada tanggal 7 Juli sekitar tahun 1946, Tuan Guru Haji Muhammad Faisal Abdul Majid, adik kandung Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, memimpin penyerbuan penjajah Nica di Selong. Namun dalam penyerbuan ini gugurlah Tuan Guru Haji Muhammad Faisal Abdul Majid bersama 2 orang santri NWDI sebagai syuhada, dan Tuan Guru Haji Muhammad Faisal Abdul Majid bersama 2 orang santri NWDI yang gugur mati syahid ketika melawan penjajah dimakamkan di makam pahlawan Rinjani Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Itulah sejarah perjuangan Tuan Guru Haji Muhammad Faisal Abdul Majid yang gugur mati syahid ketika melawan penjajah. Berikut kita sama-sama simak keterangan pidato Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid tentang perjuangan adik kandungnya. Berikut kita simak bersama penjelasannya. Kita punya saudara Haji Faisal Abdul Majid mati syahid. Orang yang mati syahid itu menggambarkan Allah Ta'ala, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat, balahya. Tidak paran mati dengan mati syahid pada mati-mati biasa, dia hanya surapin. Dia pelesir itu tanang dengan mati syahid. Saya tambah dengan pengalaman saya sedikit. Mari kita bersyukur kehadirat Ilahi Rabbil Alamin. Karena sampai sekarang berjalan NB dengan berkembangnya ajaran iman takwa di sana sini. Lebih lagi kita tingkatkan kesyukuran kita. NW ini atas restu Maulana Syekh Hasan Masyadlai. Begini azam kami, begini ayat direstui. Selama Maulana Syekh hidup, tetap kita mendapat restu. Sampai pernah beliau mengirim surat, kalau tidak salah 12 atau 13 halaman, dari sangat cintanya kepada NW, ulama wali yang terkenal itu, yang sangat merahasiakan keramatnya itu, kecuali muridnya yang dekat-dekat baru mengetahui beliau keramat. Jadi beliau setiap kita akan mengadakan ultah
Kadang-kadang lagi 4 bulan, 3 bulan, ini lebih, ini kurang enak. Biasa ada nasihat sekurang-kurangnya mundi jadwal kiriman itu. Ya putih jarang tidak pada antar kamu pada. Isi cinta kita. Waktu na hidup. Waktu ngarang yang itu fitnah lain. Karena kunjal umat Islam Lombok, jual umat Islam. Kami terpaksa lalu sambil bersyukur juga adanya itu, kalau tidak barangkali tidak berangkat. Bukan main peringatan nasihat. Di antara peringatannya, orang yang beruntung, orang yang tetap mendapat doa dari gurunya. Orang yang rugi sebesar rugi, orang yang putus doa gurunya daripadanya. Ada yang nangis. Sini di luar pun muni uang atau itu, di luar halaman. Tulah kok jauh kira-kira, nu mau begini. Jadi tahu lah, tulah kita kembali. Balik sampai cinta kita selaku. Demen itu ada menang si ulama wali ada deh. MC Susela. Oh demen. Lagu nangka Maulana Syekh suratnya sebelum surat terakhir beliau mengirim surat, tapi surat terakhir ada belakang itu. Nah, saya akan meninggal dunia rupa-rupanya tahun 1390 titik. Yakni belum tidak akan sampai 1400. Sebab tanda-tanda kelemahan dari diri saya itu semuanya sudah jauh berkurang. Belum tentu tahun 1399 meninggalkan. Hari Rabu tanggal itu jalur bulan Syawal kan tepat itu. Dia tidak sampai kepada tahun 1400. Tahun 1400 kan fitnah yang sangat besar di Masjidil Haram. Mereka berontakan pemerintah. No ada lawan pemerintah. Sehingga no mudah rajin majak lagi untuk lawan pemerintah. Nah jadi Masya Allah ninggal ya, adik tidak fitnah ini. Nah ini Maulana Syekh. Ini tak tahu entah. Lewat ninggalnya, Masya Allah. Jadi ada karena 4 jalur selesai sehalirat. Jalur apa nak ini? Jalur Ahad, Rabu, Kamis, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Ya, 5 jalur. Ada surat Mekah menerangkan bahwa Syekh Ismail muridnya si kirimlah berkata secara instruksi gaib itu ngarang bacaan Quran le gedeng Maulana Syekh Tul An-Nuzhah Ummud Daraj duarana. Ya tahu nak pada membaca Quran dan membaca wirid-wirid. Le terpimpin si Syekh Ismail. Siapa kata? Setelah tidur Syekh Ismail otomatis berdaya si Maulana Syekh. Nah mula-mula aku nak kiriman. Nasi lagu dan kerja kiriman aku le kalau misalnya terima aku ni. Artinya siapa sini bacaan-bacaan ini. Wah ngomongnya si Maulana Syekh, wah terima aku doa-doa sini. Artinya apa sih alamatnya cinta aku, wah terima aku. Menurut sini. Alhamdulillah kita pahabar itu jauh. Ada kita di tanah kotor makanan lain, bukan tanah suci itu sebagai Mekah. Pernah beberapa bulan yang sudah lewat pada
berapa bulan lagi akan datang tahun 8 Saduka akhir tahun 80 lah. Kita dikurnia oleh Allah SWT bertemu juga dengan mubasyarat. Apa mubasyarat? Zainuddin, bendera Indonesia ini tulu yang dalam pancoran emas, tulu tamaya di dalam pancoran emas. Dia mengerti adanya dia ahli sih nak biarin dulu ya pedang mereka demongan lebih pokoknya iman takwa pokoknya nah samia kenana wahyawah kenana ini kita kembali pada menyebarkan mempertahankan iman takwa sebagaimana permulaan didirikan NWDNBD terang ya kenana entah ya boleh mereka tahu pokoknya ini mana telun nah telun kan wah ya siku artiannya wah mantep siku marahnya si diriku lah untuk keketuaan siapa untuk keketuaan pada ini aja sebenarnya nuka khayal doang nuka kita harus kalau tidak kena dengan akal kita jangan percaya biarpun siapa-siapa Allah akal jadi Tuhan. Keramat majizat kan luar biasa. Anda kenalan dia akal. Apalagi mereka keramat Abu Abbas dari Ahmad At-Tijani si muntah terangan ya biur dengan diri kurang lebih setengah jam. Dia nak kena si akal. Lagu oleh karena Allah Ta'ala kuasa. Malah saya ambil kadang juga di ngawang ya ada sepuluh atau kalau ada. Dia kena si akal, kan dia mau akal terasi mana kita. Dia nak kena. Lagu orang ashabul albab lebih saja Allah Ta'ala menandakan. Tahu. Beberapa waktu yang lewat di bulan mulut oleh karena kita punya saudara Haji Faisal Abdul Majid mati syahid. Orang yang mati syahid itu menggambarkan Allah Ta'ala wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat balahya. Tidak paran mati dengan mati syahid pada mati biasa dia hanya suratin. Dia persir tu tanang dengan mati syahid. Pada satu waktu ini jadi mimpi kainan mana ini mimpi jadi beraib si Haji Faisal. Jadi mula sebelum beraib ini beraib pertama umbia akal tangan adik nak kenal tiang lagu Haji Faisal dia peti-petiang bahasa pancar jalan tengah ya yang kunta wahan menetiau wahan meneta apa nak kenal ita mana sisa semasa sekarang ita berdiri masjid haram roh pada roh tanda yang ka bukan wahyang ajar dia sekali masalah dia akan membawa kelacang dengar dia dana mana apa je kenana mana wow dot mim mana apa je kenana ini ku tahu dia nuah nyapa aku dah kata bahasa anu langan ya doan dia tu mungkin akal tak kakak apa nak tahu aku sudah sempatan sisi dan oh ini yang kau mun naik berdaya menyongka salam murid dah sire ampenan arana makanya ampenan kita pancor sire ampenan di sini Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid salam dari sidang ya sini sematan tiang menongka mentetu aran dia pada alam arwah berdait itu ya yang berdait oh sematan nanta banggih sematan
bahasa Pantang raus bahasa Arab kan nulikan bahasa mana kirim salam kuliah Arab pesanan lain langan muridku aran Khairul Uzami 13 bulan suah liwat jangan engkau man laksana yang iya isi semeton me nah wasinu pendeng tasbihna suku apalun urang jauh dola dari aku sekedar seminggu ku kau bertasbih sini ya tasbih hidup bro tak hidup mana sekedar seminggu tentu dengan anak dan seminggu yang malik jadi saya pasal jadi dalaksanaan datu sino bendera elino si pesenna langan muridna Khairul Uzami sino apa tak peta bendera ndara baru apa dah suri di johari ya bendera nyarak tiang itu bendera jeri aranya dekat-dekatan bu apa tak kirinya Seilanganku ngirimnya Syekh At-Tabrani sini itu kebedai si saya sekena aku tahu ya bawa menara dengan si kena datang jemaah itu ya ini sadar bendera itu apa ku sadar bendera itu tuntun marang gunakan sasak lalu semua bedanya mancung hidungnya si sekolah pakaiannya marang gunakan kawah angkanya itu bawa anak-anak bagaimana tidak pada tutup hina kadang-kadang dia orang mulia marah kuis itu saya sebut ngale padanya dalam hadis ini jadi ampun jauh lalu masih datang jadi pasal itu kepirangan ya sembada aku tahu wali-wali 44 bersidang di Pulau Panjang mulai tanggal 1 bulan Mulut daun namun selesai di serangan tiang di pamitan di sidang dia melin terpuja itulah paparan dari Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid, sang pahlawan nasional asal Lombok yang menceritakan jasa para pahlawan yang telah berjasa memperjuangkan bangsa ini untuk meraih kemerdekaannya sehingga adik kandungnya sendiri gugur dalam peperangan melawan penjajah. Pahlawan-pahlawan bangsa telah berupaya sekeras mungkin dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Bangsa yang bebas dari penjajah, bangsa yang bebas dari penjajahan bangsa lain. Sekarang, pemerintah bangsa kita mampu menciptakan kemakmuran bagi masyarakatnya sendiri. Kita bisa membuat karya-karya terbaik bagi negeri kita sendiri tanpa tekanan dan terpengaruh dari bangsa lain. Oleh karena itu wajib bagi rakyat Indonesia menghormati dan selalu mengenang pengorbanan para pahlawan bangsa agar kita bisa mengharumkan nama mereka dan juga nama bangsa kita sendiri. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik dari jasa-jasa para pahlawan kita. Kita harus berani dan bisa bertanggung jawab dalam menjalankan tugas, hak dan kewajiban kita untuk kehidupan individu dan bersosial. Yang terutama kita harus bisa memberi manfaat yang baik untuk orang lain. Akan sangat baik jika kita bisa berjasa untuk orang lain. Insinyur Soekarno menegaskan bahwa beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya
akan kuguncangkan dunia. Nasionalisme yang sejati, nasionalismenya itu bukan semata-mata kopi atas tiruan dari nasionalisme barat, akan tetapi timbul dari rasa cinta akan manusia dan kemanusiaan. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya. Kami menggoyangkan langit, menggemparkan darat, dan menggelorakan samudra agar tidak jadi bangsa yang hidup hanya dari 2,5 sen sehari. Bangsa yang kerja keras, bukan bangsa tempe, bukan bangsa kuli, bangsa yang rela menderita demi pembelian cita-cita. Kita bangsa besar, kita bukan bangsa tempe. Kita tidak akan mengemis, kita tidak akan minta-minta. Apalagi jika bantuan-bantuan itu diembel-embeli dengan syarat ini, syarat itu. Lebih baik makan gaplek tetapi merdeka daripada makan bestik tapi muda. Aku rela di penjara asalkan bersama buku, karena dengan buku aku bebas. Muhammad Hatta. Pangeran Diponegoro menegaskan bahwa hidup dan mati ada dalam genggaman ilahi. Takdir adalah kepastian, tapi hidup harus tetap berjalan. Proses kehidupan adalah hakikat, sementara hasil akhir hanyalah syariat. Raden Ajeng Kartini menegaskan bahwa banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Terkadang kesulitan harus kamu rasakan terlebih dahulu sebelum kebahagiaan yang sempurna datang kepadamu. Keberhasilan bukanlah milik orang yang pintar. Keberhasilan adalah kepunyaan mereka yang senantiasa berusaha. Itulah untaian hikmah kata bijak dari pahlawan kita. Perjuangan pahlawan nasional dalam meraih kemerdekaan bangsa Indonesia tentunya tidak mudah. Jiwa dan raga mereka korbankan demi mendapatkan kemerdekaan dari tangan penjajah pada saat itu. Kemerdekaan yang kita nikmati pada hari ini tidak lepas dari jasa-jasa para pahlawan. Mengingat perjuangan para pahlawan yang telah gugur dalam meraih kemerdekaan, banyak hal yang bisa generasi muda ambil dari nilai-nilai kepahlawanan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai kepahlawanan perlu dijunjung tinggi dengan penuh kebanggaan dan diamalkan dalam berbagai kegiatan pembangunan serta kehidupan sehari-hari. Memang harus diakui bahwa nilai-nilai kepahlawanan saat ini cenderung mengalami penurunan karena generasi muda lebih mengetahui tokoh band atau Korean folk dibandingkan dengan tokoh kepahlawanannya sendiri. Oleh karena itu, pengenalan nilai-nilai kepahlawanan perlu dilakukan dan disosialisasikan pada generasi muda di tengah krisis keteladanan saat ini. Krisis keteladanan disebabkan pertama, ketiadaan panutan di tengah masyarakat, dan kedua, gagalnya mentransmisikan keteladanan pahlawan baik yang sudah meninggal maupun masih hidup. Al-Maghfurullah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid menegaskan dalam wasiat renungan masa, mengatakan bahwa Sasak yang tulen nasionalisnya selalu dituduh sukuismenya. Sungguh penuduh sukuisme buta, penuh buktinya di sana sini. Negara kita berpancasila, berketuhanan yang Maha Esa. Umat Islam yang paling setia, tegakkan sila yang paling utama. Hidupkan iman, hidupkan takwa.
agar hiduplah semua jiwa, cinta teguh pada agama, cinta kokoh pada negara. Sekian, semoga bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya mudah-mudahan hajat kami untuk bisa ziarah ke makam Rasulullah dikabulkan, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula, ni'mal maula, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ni'mal maula, ni'mal maula, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bismillahirrahmanirrahim. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Setiap kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan. Oleh karena itu, mari dukung Tarekat Jalanan. Bersama-sama kita menyebarkan kebaikan. Jangan lupa like, subscribe, dan share.